Perkenalkan, nama saya Wage Cahya, NIM 1810416764, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, hari tanggal Kamis 21 Januari 2021, kelas Manajemen pagi C, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester Perilaku Organisasi kelas pagi C. Soal bagian A. Soal bagian A berkaitan dengan kegiatan saya di classroom. 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya hadir 14 kali. Karena saya harus hadir karena mata kuliah perilaku organisasi ini adalah mata kuliah yang ada dalam kuliah ini. Saya harus mengikutinya dan saya ingin mendapatkan pendidikan dan ilmu yang baru dalam kuliah perilaku organisasi tersebut. 2. Sumberkan dan jelaskan tugas struktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas struktur tersebut. Di sini yang saya peroleh mengerjakan tugas tersebut berkenaan dengan kegiatan saya di Google Classroom, maka saya hanya menjelaskan tugas yang diberikan Pak Adi misalnya yang saya kerjakan dalam classroom tersebut. Yang pertama tentang ringkasan. Penjelasan perilaku OB adalah suatu studi akademis tentang bagaimana orang bertindak dalam kelompok. Manfaatnya saya mengetahui studi akademis tentang bagaimana bertindak dalam kelompok. Memahami tentang perilaku organisasi, aspek perilaku organisasi, popel struktur, teknologi lingkungan, dan mengetahui tentang perilaku organisasi. Yang kedua, menjelaskan isi dalam video. Video pertama menjelaskan tentang apa itu organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampak terjadi kinerja. Manfaat yang saya peroleh adalah mempelajari tentang bagaimana seorang atau individu bertindak dan berperilaku dalam suatu organisasi, termasuk mempelajari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka bekerja dalam struktur organisasi dan menyelesaikan pekerjaan mereka serta interaksinya dengan lingkungan eksternal organisasi. Video yang kedua berjudul Mengenal Perilaku Berorganisasi. Perilaku organisasi menurut Stephen Robinson adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi. Manfaat yang saya peroleh mempublikasikan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Video yang ketiga berjudul Pengertian Perilaku Organisasi dalam Keputusan Kerja. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Selanjutnya saya juga mengerjakan soal UTS dengan menggunakan Google Classroom. Manfaatnya saya rasakan mengetahui pentingnya Google Classroom untuk bahan belajar. Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? Manfaat ini saya bisa mengenal dan memfungsikan Classroom sebagai bahan ajaran dalam mempelajari mata kuliah perilaku ini meskipun tidak tatap muka atau offline. Google Classroom ini sangat membantu sekali bagi saya, terutama di musim pandemi ini. Bagian B ini berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Yang pertama, ada beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Ada 5 bidang. 1. Psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan perannya. Artinya sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungan dengan manusia lain. Psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar individu dalam arti berusaha mencari pekerjaan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. 4. Antropologi. Antropologi mempelajari masalah untuk mengetahui seluruh
seluk-beluk manusia dan aktivitas hal yang diambil dari antropologi untuk perilaku organisasi seperti perbedaan-perbedaan fundamental dalam nilai. Yang kelima, ilmu politik. Para ilmuwan politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Jawaban nomor 2, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur organisasi. 1. Personil atau men. Unsur ini merupakan unsur terpenting yang dimiliki dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi tersebut personil-personilnya mempunyai tingkatan jabatan dan fungsi kerjanya masing-masing sesuai dengan jenis suatu organisasi tersebut. 2. Kerjasama, teamwork. Unsur ini merupakan unsur penting dalam suatu organisasi, di mana dengan adanya kerja, maka suatu tujuan organisasi bisa tercapai. Tujuan organisasi. Unsur ini merupakan tolak ukur atau cara pandang suatu organisasi dalam bentuk mencapai tujuan yang diinginkan tercapai. 4. Peralatan, equipment. Unsur ini lebih kepada peralatan-peralatan yang mengandung dalam suatu organisasi sebagai sarana. Yang kelima, lingkungan, environment. Unsur ini lebih kepada peralatan-peralatan yang mengandung dalam suatu organisasi sebagai sarana. 6. Sumber daya alam, SDA. 3. Bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan, jawab dengan contoh. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan seorang atau sekelompok orang untuk berinteraksi. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan kerjasama antar tingkat organisasi dan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Contohnya, sekumpulan komunikasi anak motor Jupiter untuk membantu sebuah organisasi. Uraikan jenis-jenis kekuasaan yang ada, Anda ketahui, berikan contohnya. Kekuasaan rujukan, reference power. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, si A yang memimpin banyak orang karena kepribadian dan karismanya. 5. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Pada praktiknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan dimaksud. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kesalahan atau kekeliruan dalam persepsi sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku organisasi lain yang disebabkan oleh kurangnya persepsi atau persepsi kepada orang lain tersebut kurang atau tidak utuh. Efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan oleh karena salah persepsian seorang pada kesan pertama. 3. Stereotip, yang menganalisis orang-orang yang berdasarkan sedikit informasi dan membuat asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam satu kelompok. 4. Prasangka, mempersangkakan seorang. 5. Gegar budaya. 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahap persepsi motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensif, arah, dan kekuatan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Tahap proses motivasi. Kebutuhan atau needs. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan dalam pengertian keseimbangan. Kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis.
Dorongan, device. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan atau goals. Suatu tujuan dari skill motivasi adalah suatu yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi, pencapaian suatu cenderungan akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat fisiologi dan psikologis. Berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seorang atau kelompok untuk mengetahui tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan perilaku. Contoh dalam perusahaan, manajer mengatur karyawan dalam perusahaan tersebut. Jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contoh dalam dunia kerja. Emosi dan mood merupakan dua hal berbeda. Emosi adalah reaksi yang ditunjukkan seorang pada sesuatu. Misalnya marah, semarah. Mood alias suasana hati adalah perubahan emosi ketika seorang kehilangan fokus pada suatu hal. Contoh dalam dunia kerja. Emosi sebagai atasan. Marahnya karyawan yang tidak bagus dalam kerja, tidak sengaja bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Mood yaitu suasana hati di mana seorang mengerjakan sesuatu dalam kerja tersebut kehilangan fokus atau tidak konsen dan merasa lesu. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Jawaban nomor 9. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Perbedaan adalah keseluruhan cara seorang individu berinteraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Tipe-tipe kepribadian manusia ada 4. Sanguinis yaitu orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup, optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Pragmatis. Orang dengan kepribadian pragmatis biasanya adalah orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari kehormatan antara pribadi dan hubungan dekat, membantu orang-orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Yang ketiga, klerasi. Seorang dengan kepribadian klerasi biasanya orang yang sangat berklerasi pada tujuan. Orang yang klerasi terkenal dengan cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Melankolis. Orang yang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi, misalnya wanita yang masuk untuk laki-laki membuka pintu bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya, tidak seperti orang-orang sanguinis. Sekian dan jawaban UTS saya ucapkan terima kasih.